Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang yang sering kita lupakan, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Nur Huda LCMA yang biasa kita sebut dengan Ustadz Abu Sa'ad. Ini edisi spesial ya dari kesibukan beliau. Kita langsung mentodong aja minta beliau untuk memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Pada kesempatan kali ini temanya tentang menjadi wanita yang bahagia. Saya yakin sebahagian besar sudah mengenal ya, tapi mungkin tidak ada salahnya kita memberikan perkenalan sedikit kepada beliau. Beliau Ustadz Abu Sa'ad ini Ustadz yang di Jogja, termasuk Ustadz kesepuhan ya, yang senior di Yogyakarta. Dari tangan beliau ya sudah beberapa lahir, sudah banyak sekali lahir ustadz-ustadz besar ya, ustadz kibar. Beliau dengan sabar mendidik begitu banyak ustadz ya yang hadir di Indonesia ya. Dan yang paling spesifik kalau kita mendengarkan nama Ustadz Abu Sa'ad, yakni beliau jiwa sosialnya ya, jiwa sosial yang luar biasa, masya Allah, yang setiap kali ada bencana alam ya di Indonesia maupun di luar negeri, beliau pertama kali hadir ya, baik itu di peristiwa di Ambon, peristiwa di tsunami di Aceh, gempa bumi di Padang, di Kelut ya. Kita baru dengar berita Ustadz Abu Sa'ad sudah ada di sana ya, belum ada yang lain, masya Allah. Bahkan terkadang kita melihat beliau sampai dirinya sendiri ya sudah usia tapi tetap semangat, tetap tidak kalah dengan panas dingin ya. Waktu peristiwa di Merapi pun seperti itu, erupsi Merapi berkali-kali beliau membantu. Dan keluar juga diberikan kepercayaan kepada Radio Roja dan TV Roja untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ya di Suriah dan di mana-mana ya. Pengungsian kemarin di Medan ya Ustaz ya, di Aceh ya, sangat banyak sekali yang beliau anukan di Peduli Muslim ya, di Peduli Muslim. Dan beliau juga merupakan pembina dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari atau biasa kita kenal dengan YPIA. Kepada Ustadz Abu Sa'ad, tafadhol maskura, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil Islam wal iman wa sunnah wa arsala ilaina rasulan mubashshira wa nadhira wa nasiha lil ummah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man ittaba bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia kepada kita, nikmat yang zahirah, yang tampak
ataupun batinah ataupun yang tersembunyi, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis insyaallah ilmu. Dan kesempatan untuk duduk di majelis seperti ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Ni'matani maghbunu fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faraq." Dua nikmat yang manusia lalai dengannya, banyak sekali manusia lalai dengannya, yaitu nikmat al-faraq, waktu yang luang, dan sehat dan kesehatan. Manusia akan merasa sesuatu ini bernilai harganya apabila dia telah kehilangan sesuatu tersebut. Seperti ketika orang sakit, apapun rasa sakitnya, dia akan membayangkan bagaimana kalau dia sembuh. Maka pada saat itu dia akan merasa begitu besar nilai dari nikmat sehat. Ketika orang banyak disibukkan dengan berbagai macam kesibukan dunianya ataupun yang lainnya, pada saat itu dia akan merasakan begitu besar nilai dari waktu luang. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis seperti ini. Dan ini salah satu di antara tanda kebaikannya Allah SWT telah bukakan kepada kita. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah SWT kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah fakihkan, fahamkan kepadanya ad-din. Maka apabila Allah SWT telah membukakan kepada kita, membukakan pintu majelis ilmu, Allah ringankan kaki kita untuk melangkah duduk di majelis ilmu, maknanya pintu kebaikan telah Allah bukakan kepada kita. Pintu tafaqquh fid din Allah SWT telah bentangkan di depan kita. Tinggal bagaimana kita bisa istiqomah, bisa konsisten untuk duduk dan belajar. Karena itu salah satu di antara jalan kita yang memudahkan bagi kita untuk menuju surga kelak, yang selalu kita berdoa dalam sholat-sholat kita, di akhir sholat kita, Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini salah satu jalannya, yaitu jalan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Barang siapa meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini salah satu usaha kita, yaitu menuntut ilmu, tafaqquh fid din. Dan tafaqquh fid din yang disebutkan dalam hadis tadi, yufaqihu ad-din, Allah SWT fahamkan kepadanya ad-din, maknanya tidak hanya ilmu saja, tapi juga apa? Taufik dari Allah SWT untuk kemudian kita mengamalkannya. Jangan sampai kemudian ilmu itu hanya sampai sekedar jadi wacana. Duduk di majelis ilmu, tidak ada kegiatan yang lain, kemudian bermajelis ilmu, duduk di depan ustadz, tetapi ilmu yang sampai kepadanya tidak kemudian menumbuhkan dan membuahkan hasil berupa amal. Ingat bahwasanya ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat harus menumbuhkan amal yang soleh, sehingga ketika kita pagi dan sore berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalah wa rizqan thayyibah. Ini kaitannya dengan ini, kaitannya dengan niat ini. Ya Allah SWT, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tidak cukup hanya sekadar memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat,
tetapi juga amal yang mutakabbal, amal yang saleh, karena Allah SWT tidak menerima kecuali amal yang saleh, dan dari orang-orang yang saleh juga, yaitu dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah SWT menerima dari orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang saleh. Setelah berilmu, kemudian setelah itu mengamalkannya. Jangan sampai kita sebagaimana yang Rasulullah SAW peringatkan kepada umatnya, supaya kita tidak termasuk bagian dari mereka, yaitu apa? Orang yang telah sampai kepadanya ilmu, duduk di majelis ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, yaitu seperti apa? Orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu terkenal orang-orang yang berilmu. Ya. Orang-orang yang berilmu, tetapi kekurangan mereka dari si mana? Dari si amalnya. Sehingga ketika kita membaca surah Al-Fatihah, setiap harinya kita baca berapa kali? 17 kali, bahkan lebih kalau kita menjalankan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai, yaitu apa? Orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Allah SWT telah memberikan peringatan kepada kita semuanya, kepada hamba-hambanya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah SWT, kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak perbuat. Orang Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang hak, Nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk seluruh manusia. Tahu mereka, tetapi mereka tidak mau beriman, tidak mau beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu bahwa ini adalah yang hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT menyebutkan dalam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tapi karena kesombongan, takabbur mereka terhadap al-haq, batal haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, akhirnya mereka disifati dengan sifat apa? Maghdub alaihi. Atau kemudian juga jangan sampai kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang tersesat, waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Kenapa? Sesatnya di mana letaknya? Ketika mereka beramal, punya semangat untuk beramal, tetapi tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ilmu, sehingga apa? Amalnya tertolak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Bukhari, man amila amalan laisa alaihi amrun fa waraddun. Barang siapa beramal, man amila amalan, suatu amal, dan itu bukan dari perintah kami, laisa alaihi amruna, tidak ada padanya perintah kami, fahuwa raddun, maka dia amal tersebut tertolak. Maknanya tidak ada faedahnya, sia-sia belaka. Kenapa? Karena tak ada petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu jangan sampai seperti itu. Ilmu yang sampai kepada kita, maka kita berusaha mohon kepada Allah SWT taufiknya untuk mengamalkannya. Ikhwani wa akhwati, wafaqallah wa iyyakum lima yuhibbu wardah. Pembahasan kali ini sebetulnya saya bukan membahas khusus tentang wanita saja, tapi secara umum hakikat dan makna kebahagiaan. Karena selama ini yang namanya orang bahagia atau kebahagiaan itu identik dengan, menurut pandangan secara umum masyarakat secara
luas bahwa yang namanya bahagia dan kebahagiaan adalah orang yang punya harta banyak, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang terkenal, disanjung-sanjung gara-gara hartanya. Umumnya seperti itu. Kalau kemudian seperti itu keadaannya, kondisinya, maka tentu Qarun adalah orang yang paling berbahagia. Demikian juga Fir'aun adalah orang yang paling berbahagia. Karena apa? Qarun hartanya banyak sekali. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bi'usbati ulil quwwah. Kami anugerahkan kepada Qarun harta, perbendaharaan harta, sampai kunci perbendaharaannya innal mafatihahu latanu itu diangkat oleh orang-orang yang kuat. Saking banyaknya gudang-gudang hartanya, saking banyaknya hartanya, sampai untuk mengangkat kunci-kuncinya dibutuhkan orang-orang yang kuat. Tapi apa hasilnya? Allah SWT berfirman, wa khasafna bihi wa badiari al-ardh. Kami tenggelamkan dia dan seluruh hartanya, rumahnya ke dalam bumi. Kalau kemudian kita berpikir bahwasanya orang yang paling berbahagia adalah orang yang punya kedudukan tinggi, jabatan yang tinggi, sehingga asal perintah sana sini dan seterusnya, tentu Fir'aun adalah orang yang paling berbahagia. Tetapi apa yang terjadi dengan Fir'aun? Wa aghraqnahu wa junudahu fil yammi. Kami tenggelamkan dia dan pasukannya ke dalam apa? Yam, ke dalam lautan. Itu hasilnya. Ya. Saya ingat ketika saya dulu kebetulan ditugaskan di Maluku, ya, khususnya di daerah Maluku Utara, ya, kita biasanya naik kapal, ya, berangkat dan pulang naik kapal laut. Ketika saya pulang, saya perhatikan ada seorang yang kemana-mana selalu dijaga, ya. Kemana perginya di dalam kapal itu selalu dijaga, tidak lepas dari penjagaan. Tapi kalau kemudian kita lihat wajah orang ini, wajah yang kosong, nggak ada sama sekali cahaya kehidupan pada orang ini, ya. Kemudian saya tanya, siapa orang ini dan bagaimana keadaannya? Kemudian orang-orang di sekitar mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang kaya raya, terkenal dengan kekayaannya di sebuah kota, namanya kota Tubelu, ya, di daerah Halmahera sana, ya. Kaya raya, saudagar, nah, saudagar, pemilik kapal, toko, kebun luas dan seterusnya. Kemudian terjadi kerusuhan, sebagaimana kita ketahui sekitar tahun 2000-an terjadi kerusuhan di Maluku. Kemudian apa yang terjadi? Hartanya dijarah, kekayaannya habis dalam hitungan hari. Akhirnya dia diselamatkan dan kemudian mengungsi ke Jawa, aslinya dari Cilacap. Jadi harta kekayaan yang dia tumpuk, yang dia kumpulkan puluhan tahun tersebut, akhirnya tidak tersisa kecuali baju yang dia pakai. Dijarah orang semuanya, kapalnya diambil orang, toko-tokonya juga dijarah orang dan seterusnya. Mobil-mobilnya nggak tahu kemana perginya. Akhirnya stres. Ketika pulang ke Jawa, berusaha untuk berkali-kali untuk bunuh diri, menceburkan dirinya ke laut. Sehingga sama keluarganya dijaga betul kemana-mana, dijaga supaya kemudian tidak berpikir untuk bunuh diri lagi. Apa yang terjadi? Harta yang dia kumpulkan hari demi hari, siang demi siang, malam demi malam, bertahun-tahun, tidak ada yang dia bisa manfaatkan.
belum nanti hisabnya pada waktu kiamat. Ada yang berpikir bahwasanya orang yang berbahagia adalah orang yang tenar, bintang film, pemain olahraga, penyanyi dan seterusnya. Nah, di mana saja dia berada, orang-orang selalu mengelilinginya, memujinya, menyanjungnya dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita lihat, nah, bagaimana banyak sekali akhir dari orang-orang terkenal ini, bintang filmnya, penyanyinya, pemain olahraganya dan seterusnya, mengakhiri kehidupannya dengan sesuatu yang sangat-sangat, kalau kita lihat, memprihatinkan, menyedihkan. Ada di antara mereka yang bunuh diri, ada di antara mereka yang overdosis, ada yang di antara mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Matinya karena penyakit AIDS, HIV dan yang semisalnya. Ini yang menjadi, yang selama ini dipandang oleh masyarakat secara umum adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi hakikatnya orang yang berbahagia adalah orang yang Allah SWT jadikan dia bahagia. Bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena ketenarannya. Orang yang bahagia adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siangnya, malamnya, yang ada dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya pun selalu basah mengingat Allah SWT. Orang yang bahagia adalah Allah SWT sejukkan matanya dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Tidak mengenal letih, tidak mengenal lelah. Suatu saat pada waktu malam hari, Aisyah radhiyallahu taala anha bangun dari tidurnya, mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak mengerjakan sholat malam. Dalam keadaan apa? Kakinya bengkak-bengkak. Karena apa? Panjangnya berdirinya, panjangnya sholat malam. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada beliau, saking kasihannya, saking sedihnya melihat Nabi yang mulia ini kondisinya seperti itu, kakinya bengkak-bengkak. Ini riwayat ini ada di Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya. Maka Aisyah radhiyallahu taala berkata kepada beliau, ya Rasulullah, alaysa Allah qad ghafara laka min dhanbika ma ta'akhkhara wa ma taqaddam. Wahai Rasulullah, bukankah Allah SWT telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa Anda melakukan seperti ini? Seakan-akan menyiksa diri. Sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Apa jawaban Nabi SAW? Ya Aisyah tu, afala akuna abdan syakura? Jawaban yang luar biasa. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur dengan mengerjakan ketaatan dan ibadah tanpa mengenal letih dan lelah? Kalau kemudian ada orang bertanya, Ustadz, masa ada toh orang sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Baik, kita lihat dalam sebuah riwayat, sahabat kecil beliau, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, suatu saat datang ke rumah bibinya, dan bibinya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Dilihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat malam. Akhirnya beliau, sahabat kecilnya pada saat itu masih kecil ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, akhirnya sholat
di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaat pertama yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Juz pertama dilewati, juz kedua dilewati, sampai kemudian setengah juz ke depan, yaitu surat Al-Baqarah semuanya diselesaikan. Masya Allah. Pada saat itu sahabat kecil ini, yang pada saat itu masih kecil ya, berpikir setelah selesai dari surat Al-Baqarah mudah-mudahan Rasulullah SAW rukuk. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW melanjutkan masuk surat berikutnya, itu surat Ali Imran. Kita saja kalau pada waktu Ramadan, kalau diminta untuk jadi imam, kalau baca imamnya itu agak panjang-panjang, enggak kul-kul itu, sudah besok enggak dipakai lagi, itu maksimal. Kalau enggak ya langsung ada respon dari takmir masjid, Ustadz monggo izin kalau jadi imam yang kul-kul saja, biar jamaah semangat sholat tarawehnya. Ya Allah, ini begitu selesai surat Al-Baqarah masuk surat Ali Imran, 2 juz setengah, masuk lagi berikutnya surat Ali Imran, diteruskan sampai selesai. Begitu selesai masuk surat An-Nisa, begitu selesai masuk surat Al-Maidah, 7 juz dalam 1 rakaat. Subhanallah. Kira-kira kalau kemudian ada yang berpikir kakinya masih normal, dicoba saja ya, 1 rakaat loh, saya belum bicara rakaat yang kedua. Ini orang yang berbahagia seperti ini, yang Allah SWT sejukkan matanya dengan apa? Ketenangan dalam menjalankan amal soleh. Demikian juga apa? Sahabatnya. Suatu saat, ini pada waktu kejadian perang Uhud ya, setelah terjadi perang Uhud yang pada saat itu sekitar 70 orang para sahabat Nabi SAW terbunuh ya, termasuk diantaranya adalah orang yang paling beliau cintai, pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, terbunuh. Kemudian setelah itu beliau balik ke kota Madinah, orang-orang kafir Quraisy balik ke tempat mereka. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW apakah kemudian begitu selesai kemudian menguburkan sahabat-sahabatnya di Bukit Uhud, kemudian selesai, kemudian setelah itu istirahat dan seterusnya? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau kemudian membangkitkan semangat lagi para sahabatnya untuk kemudian berdiri dan meneruskan jihadnya. Padahal pada saat itu para sahabat dalam keadaan luka-luka, tidak luka yang ringan tapi luka yang parah, dalam keadaan mereka ya penuh dengan darah, penuh dengan luka-luka. Tapi Rasulullah SAW membangkitkan semangat para sahabat untuk apa? Untuk berjaga-jaga menghadapi serangan balik dan serangan kedua dari kafir Quraisy. Begitu semangatnya para sahabat dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau kota Madinah, untuk masuk ke dalam kota Madinah, di sana ada sebuah lembah. Maka di lembah inilah Rasulullah dan para sahabatnya berjaga-jaga, karena apa? Dikhawatirkan kaum kafir Quraisy akan kemudian berbalik, kemudian menyerang kembali, karena mereka belum terima terhadap apa yang terjadi pada mereka
pada perang Badar. Kami belum menuntaskan balas dendam kami kepada Muhammad dan para sahabatnya. Pada saat ini kami hendak menuntaskan kemarahan kami dan balas dendam kami. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat yang dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan luka-luka, belum tersembuhkan, dan dalam keadaan pada saat itu berduka, banyak di antara para sahabat yang kemudian terbunuh. Tapi dengan begitu mereka sama'an wa ta'atan kepada Nabi SAW. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, apabila Allah SWT dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara dalam urusan mereka, tidak ada pilihan lagi bagi mereka. Sam'an wa ta'atan. Langsung pada saat itu mereka berdiri dengan membawa segala apa yang dimiliki dari persenjataan, baju besi mereka, kemudian panah mereka, busur mereka, tombak mereka, mereka bawa. Akhirnya mereka berjaga-jaga. Benar, Nabi SAW adalah seorang panglima perang, seorang pemimpin, seorang negarawan terkenal. Saya dulu punya sebuah buku, aslinya buku dalam tulisan berbahasa Inggris, dikarang oleh salah seorang jenderal Inggris. Ini orang kafir ini, menulis dalam tulisan bahasa Inggris menjelaskan tentang strategi dan taktik perang Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW seorang panglima, seorang jenderal yang betul-betul mahir dalam ilmu peperangan. Itu bukan yang membuat dan yang menulis bukan karena dari kalangan kaum muslimin, seorang jenderal Inggris menulis buku tentang itu. Kemudian saya baca terjemahnya dalam bahasa Arab, menceritakan seluruh peperangan Nabi SAW dan taktik strategi beliau. Nah, dan Nabi SAW adalah seorang manusia lengkap dengan segala keahliannya, lengkap dengan segala tugas dan kewajibannya. Seorang nabi, seorang bapak, seorang suami, seorang anak, seorang sahabat, seorang negarawan, seorang panglima perang. Maka kita nggak perlu cari contoh dan tauladan yang lainnya. Kalau tidak mencontoh seorang, saya ingin menjadi seorang negarawan yang berhasil, maka contohlah Nabi SAW. Saya akan menjadi seorang bapak yang berhasil, contohlah Nabi SAW. Saya hendak menjadi seorang suami yang berhasil dalam rumah tangga, contohlah Nabi SAW. Ya, di sini orang ini menulis tentang taktik Nabi SAW dalam perangan Uhud. Begitu cerdiknya. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berjaga-jaga di lembah itu, mempersiapkan serangan balik dari orang kafir Quraisy. Ternyata benar, orang-orang kafir Quraisy malam-malam datang. Dia kirimkan mata-matanya terlebih dahulu, untuk melihat bagaimana kondisi Nabi SAW dan para sahabatnya dan kota Madinah. Apakah mereka dalam keadaan tidur pulas, dalam keadaan lalai, atau dalam keadaan berduka setelah berbagai macam kejadian pada waktu siang harinya? Ternyata mereka dapati pasukan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya berjaga-jaga di pintu masuk kota Madinah. Kemudian mereka melihat ada dua orang yang berjaga, menjaga pasukan kaum muslimin. Dua orang ini, yang satu berdiri tegak mengerjakan sholat, yang satu dalam keadaan berbaring. Akhirnya mata-mata orang kafir Quraisy ini melihat ada seorang penjaga. Apa yang dia lakukan? Diambil panah,
lemparkan panah ke orang tersebut, kena. Masih berdiri, kemudian diambil lagi satu panah lagi, lemparkan panahnya, kena lagi, masih berdiri. Kemudian diambil panah yang ketiga, ditempatkan sasarannya, kena lagi, masih berdiri. Kemudian dia bangunkan temannya, ya fulan, kum. Qad ja'al adu. Wahai fulan, bangun, sungguh telah datang musuh. Temannya yang bersamanya berjaga, begitu bangun melihat temannya dalam keadaan berlumuran darah, ada 3 anak panah menancap di tubuhnya. Kemudian dia berkata, ya fulan, kenapa engkau tidak bangunkan aku sedang engkau dalam keadaan seperti ini? Apa yang dikatakan sahabat ini coba? Kalau kita melihat musuh sudah lari duluan, apalagi dipanah seperti itu. Ya, ini sudah kena panah 1, 2, 3 masih bertahan. Kemudian setelah itu membangunkan temannya dan seterusnya. Ya fulan, kenapa engkau tidak bangunkan aku? Kemudian orang ini apa yang dia jawab? Sahabat ini apa yang dia katakan? Ya fulan, kuntu munajian Rabbi. Ini perkataan. Ya fulan, kuntu munajian Rabbi. La uhibbu an akhta'a. Munajati li Rabbi. Ya fulan, aku sedang bermunajat, berdoa, menghibah kepada Allah SWT, dan aku tidak suka memutuskan munajatku ini kepadanya. Kalau bukan anak khawatir, kalau bukan karena aku khawatir saya akan terbunuh dan kemudian mereka masuk tanpa memberitahu kepadamu, tentu saya akan teruskan sholatku. Coba bayangkan, dalam kondisi seperti itu masih berpikir untuk tidak memutuskan sholatnya dan bermunajat kepada Rabbnya. Ini orang yang paling berbahagia. Ketika Allah SWT jadikan sholatnya sebagai qurratul a'yun, bukan sholat tanpa ruh, bukan sholat tanpa makna, bukan sholat yang kita baca doa dan seterusnya tanpa kita memahami arti dan ruhnya. Coba, dalam kondisi yang betul-betul mengkhawatirkan, kondisi yang sangat riskan, tetap bermunajat kepada Rabbnya. Suatu saat Nabi SAW dalam perjalanan pulang dari perang, dalam keadaan capek dan bersama dengan para sahabatnya. Taib, begitu sampai di tempat peristirahatan, apa yang beliau katakan? Ya Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Masya Allah, sudah dalam keadaan capek melakukan perjalanan jauh, safar yang meletihkan, untuk menghilangkan keletihannya dan kecapeannya, maka apa yang Rasulullah SAW katakan? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, hilangkanlah keletihan kami dengan sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat. Oleh sebab itu salah satu di antara doa Nabi SAW, Allahumma ja'al qurratul aini fi sholati. Ya Allah, jadikanlah penyejuk mataku pada apa? Pada sholatku. Kalau sholat kita belum sampai pada tingkatan seperti itu, maka kita harus terus berusaha. Bukan, waduh sholat saya nggak seperti itu Ustaz, sholat saya ini kering Ustaz, pokoknya ya rukuk sujud 4 rakaat selesai. Ya kita berusaha untuk memperbaikinya. Jangan kalah sebelum berperang. Ya mencoba satu persatu bagaimana memahami bacaan yang kita baca. Begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari zat Allah SWT dan sifatnya dan seluruh keagungannya. Begitu selesai kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara barat dan timur. Kita fahami bacaan yang keluar dari lisan kita ini ketika membaca Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kita pahami arti dan maknanya dan seterusnya. Hatta mungkin yang pendek-pendek pun kita pahami, sehingga tidak begitu saja kering keluar dari lisan kita. Nah, bukan seperti itu yang kita inginkan. Sholat jadi apa? Jadi penyejuk mata kita. Sholat tempat kita mengadu kepada Allah SWT. Sholat tempat istirahat kita. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang Allah bahagiakan pada keluarganya, pada hartanya, pada keturunannya. Bagaimana? Pada hartanya, pada hartanya. Berbahagia dengan harta yang dia miliki. Berbahagia dengan keluarganya, dengan istrinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yang Rasulullah menjelaskan tentang sifat-sifat istri yang salehah. Beliau menyebutkan, idza nadarta ilaiha tasurruk. Kalau engkau melihat kepadanya, maka dia membahagiakanmu. Sifat wanita yang salehah. Ketika bertemu dengan suaminya, belum apa-apa sudah senyumnya sudah ada di bibirnya. Belum apa-apa sudah senyum. Suami kerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam mungkin. Capek, letih. Begitu melihat senyuman istrinya disambut dengan tangan terbuka, maka hilang seluruh capeknya, hilang seluruh keletihannya. Coba kalau sebaliknya, capek kerja, Masya Allah, bergelimang dengan berbagai macam kesibukan dunianya. Begitu sampai di rumah, dibukakan pintu oleh istrinya, begitu melihat istrinya tidak keluar kecuali keluhan, tuntutan, berbagai macam kesulitan hidup yang dia sampaikan, mas ini, mas itu, dan seterusnya. Capeknya malah bertumpuk-tumpuk. Idza nadarta ila tasurruk. Dan juga apa? Menjaga harta suami dan anak-anaknya. Ketika diamanahi harta oleh suaminya, maka dia jaga. Tidak dia keluarkan, tidak dia belanjakan, kecuali sesuatu yang mendatang keridhaan Allah SWT kepada keridhaan suaminya. Dan juga menjaga anak-anaknya. Jangan sampai kemudian wanita disibukkan dengan kegiatannya di luar, lupa dengan suaminya, lupa dengan anaknya, lupa dengan urusan rumah tangganya. Ridho dengan sedikit, sebagaimana dia bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Harta yang sedikit dia ridho, harta yang banyak dia syukuri. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidup di antara manusia, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Khaliqun nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, sehingga tidak disebut orang kecuali dengan pujian, tidak disebut orang kecuali kebaikan. Ini karena dia tidak dikenal, tidak suka ghibah, tidak suka namimah, tidak ada hasad pada dirinya, tidak suka kebencian muncul di antara saudara-saudara sesamanya. Maka orang seperti inilah ketika datang kematiannya, sakaratul mautnya, kiamat sughronya, maka tidak berharap kecuali rahmah dan ampunan Allah SWT. Tidak berharap kecuali Allah SWT ridho kepadanya. Orang seperti inilah orang yang berbahagia, ditutup kehidupannya dengan khatimah yang hasanah, tidak mengucapkan dan tidak keluar dari lisannya kecuali kalimat la ilaha illallah, disertai dengan keridhaan terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada keluhan, tidak ada syakal,
ketika keluar dari dunia, meninggalkan dunia yang fana ini dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhala jannah. Dan sedikit sekali di antara kita, di antara manusia ini yang kemudian mengakhiri kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Sedikit sekali. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan ketika saya membaca sebuah majalah, salah satu majalah Islami, menceritakan tentang penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit yang paling besar di Asia Tenggara, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya, ya, sakit besar. Sudah ribuan orang yang dihadapi orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Tidak ada satupun di antara mereka yang ketika dia talqin untuk membaca kalimat at-thayyibah la ilaha illallah kemudian mengikuti apa yang dia tuntunkan. Tidak ada satupun kecuali satu orang. Satu orang di antara ribuan orang, wanitanya, laki-lakinya, tuanya, mudanya, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang tidak punya kedudukan kecuali sesuatu yang biasa saja, orang biasa, orang terkenal. Tidak ada yang mengucapkan kecuali satu orang saja. Sampai di akhiran ini, siapa orang ini? Akhirnya dia cari, dia dapatkan ternyata apa? Seorang imam masjid. Dia imam masjid, dia muadzinnya, dia mukimnya, dan dia tukang bersih-bersih masjid di kampung. Waktu sholat dia datang, dia adzan. Nah, kemudian setelah itu sholat sunnah. Kemudian ditunggu kalau ada orang datang, kemudian dia tegakkan sholat. Kemudian setelah itu dia jadi imam. Selesai. Kemudian setelah itu kesibukan dia bersih-bersih masjid dan seterusnya. Sampai kemudian datang waktu sakitnya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Akhirnya ketika sebelum meninggal dia talqin dengan mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang seperti ini bukan orang terkenal, orang biasa saja. Bukan orang kaya raya, bukan orang yang punya kedudukan. Tapi insya Allah yang namanya innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amal itu sesuai dengan pungkasannya. Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Dawa, Masya Allah, menyebutkan tentang kondisi dan hal orang-orang yang sakaratul maut. Sakaratul maut. Ada yang ketika diajak, dituntun untuk membaca kalimat la ilaha illallah, tidak ingat kecuali apa? Karena dia hidupnya dipenuhi dengan main sekak, catur. Nah, ketika dituntut membaca kalimat la ilaha illallah, dia katakan apa? Raja, kuda, sekak, kanan, dan seterusnya. Satu lagi dituntut membaca kalimat la ilaha illallah, malah sibuk dengan ini harganya berapa, ini saya jual sekian, saya ambil sekian dan seterusnya, karena hari-hari sibuk dengan urusan pasarnya, sehingga lupa akhiratnya, lupa kewajibannya sebagai seorang hamba. Satu lagi ini, satu lagi itu, dan seterusnya. Maka setiap orang meninggalnya nanti, maka diakhiri dengan terakhir amal yang dia lakukan, yang menjadi kebiasaan dia lakukan. Inilah orang-orang yang celaka. Ya. Maka ketika orang ini yang berbahagia tadi, yang saya sebutkan tadi, ketika dimasukkan ke dalam liang lahatnya, kemudian ditutup kuburnya, maka Allah SWT kokohkan, Allah teguhkan kalimat thayyibah dengan lisannya. Ketika ditanya, maka tidak begitu sulit untuk menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian muncul suara yang berteriak bahwa hambaku ini betul-betul orang yang shadiq, maka ditampakkan baginya pintu surga, keluar bau yang begitu harumnya, dibukakan bagi dia
tempat yang nanti dia akan dapatkan sampai nanti tegak dan datangnya hari kiamat. Kemudian dia berkata, ya Rabbi aqim as-sa'ah aqim sa'ah syauqan ila rahmatillah wa haninil azimah yang tadur min fadlillah. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb, datangkanlah hari kiamat, datangkanlah hari kiamat, datanglah hari kiamat. Karena berharap apa? Untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah SWT. Sehingga ketika nanti dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, maka dia termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan naungan, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Karena apa? Ibadahnya. Karena apa? Kesolehannya. Karena apa? Sedekahnya. Kita bayangkan saja padang mahsyar, dari yang awal sampai akhir manusia, nanti pada yaumul kiamat dibangkitkan menjadi satu. Matahari didekatkan qadr mil, 1 mil. Manusia tenggelam di lautan keringat, ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di pusarnya, ada yang sampai di dadanya, sampai di lehernya, ada yang tenggelam sesuai dengan kadar dosanya. Maka orang yang berbahagia lepas dari ini semuanya. Allah SWT berikan rasa aman pada waktu fitnah kubur dengan jawaban pertanyaan yang tadi, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, jawab dengan penuh keteguhan, dan Allah SWT berikan naungan padanya ketika tidak ada naungan kecuali dengan Allah SWT, yaitu pada waktu mahsyar. Ini adalah orang yang berbahagia, mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan orang-orang yang bertakwa. Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kemudian ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan seperti itu, Ustaz? Kita kan berharap menjadi orang yang berbahagia, berharap menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan kita di dunia. Karena yang banyak adalah orang-orang yang celaka dibandingkan dengan orang-orang yang berbahagia. Kita pengen. Maka kalau kemudian kita berkehendak menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan nanti surga di akhirat. Kemudian orang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bagaimana dengan surga di dunia? Apakah ada surga di dunia? Surga ya di akhirat. Iya. Surga di dunia adalah apa? Dekatnya seorang hamba kepada Khaliknya, kepada Rabbnya. Ketika seorang dekat dengan Rabbnya, dekat dengan Tuhannya, dengan Khaliknya, itulah dia mendapatkan surga dunia nanti, sebelum nanti di akhirat. Taib, untuk bisa menjadi orang yang berbahagia, yang pertama harus banyak bertaubat, banyak beristighfar. Dengan banyak beristighfar, maka menjadikan dada itu menjadi lapang, hati pun menjadi terbuka. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadruhu lil Islam. Dadanya Allah SWT lapangkan. Dengan apa? Banyak
beristighfar kepada Allah SWT. Nabi SAW dalam satu kali majelis saja, para sahabat menghitung 60 sampai 70 kali keluar dari lisannya, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam satu majelis 60 sampai 70 sampai 100 kali. Dan juga sebab-sebab yang bisa membagikan surga adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berapa banyak kita dapatkan Allah SWT bukakan kebaikan kepada seorang yang betul-betul berbuat baik kepada orang tuanya pada masa hidup keduanya atau salah satu di antara keduanya. Nabi SAW satu saat naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata amin, amin, amin. Kemudian para sahabatnya, ya Rasulullah SAW, ketika engkau naik mengatakan amin, amin, apa yang engkau aminkan? Maka Nabi SAW mengatakan bahwa Jibril mengatakan kepadaku bahwasanya celakalah orang-orang laqiya au adraka abawahi au ahadahuma falam yudkhila au yadkhulu jannata. Bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya tapi tidak masuk, tidak kemudian menyebabkan dia masuk ke dalam surga, maka celaka orang ini. Oleh sebab itu, di antara kebaikan yang banyak, semuanya Allah SWT akan balas nanti di akhirat, kecuali bir walidain. Kebaikannya Allah SWT akan balas di dunia sebelum nanti di akhirat. Dan juga bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua, balas saya tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kalau saya tidak ceritakan kisah-kisah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, apalagi kepada ibunya, Masya Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayya amal ahbu ilallah, apakah amal yang paling Allah SWT cintai? Maka beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qul tsumma ayy, qala bir walidain. Kemudian yang kedua, setelah menunaikan hak Allah yang paling utama setelah syahadatain yaitu salat, maka hak sesama, hak manusia yang wajib kita tunaikan adalah apa? Berbuat baik kepada orang tua kita, bir walidain. Ini yang bisa menyebabkan seorang berbahagia. Dan juga apa? Anak yang soleh. Nah, anak yang soleh, nah ini menjadikan anak yang soleh adalah apa? Qurrata ayun, penyejuk mata. Anak yang soleh, nah itu bisa kita dapatkan yang pertama dengan tarbiyatuh sholihah, mendidiknya dengan cara yang baik sesuai yang disyariatkan. Mentarbiyah anak ini adalah ibadah. Ingat, tarbiyatul aulad adalah ibadah. Maka jangan ngarang sendiri, ya, jangan ngarang sendiri, apalagi niru-niru orang kafir. Islam itu agama yang sempurna. Ma farradna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan suatu apapun dalam Al-Quran, dalam kitab. Semuanya ada. Maka kalau kemudian hendak mentarbiyah anaknya, maka contohlah apa yang ada dalam Islam. Dan juga banyak berdoa, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh para anbiya. Nah, para anbiya itu ketika berdoa kepada Allah SWT, waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Mereka berkata, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami di antara istri-istri kami dan keturunan kami apa? Qurrata ayun, penyejuk mata, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan juga yang menjadikan kita hidup berbahagia adalah mal saleh, harta yang halal, harta yang baik. Karena dengan harta ini membantu kita menjalankan ibadah kepada Allah SWT, menjalankan ketaatan kepadanya dengan bersedekah. Nabi SAW berkata kepada sahabiah Asma binti Abu Bakar Siddiq, ya Asma, anfiki yunfikullah alaiki. Wahai Asma, berinfaklah, insya Allah SWT akan membalas infakmu. Apa yang kau belanjakan Allah SWT akan membalasnya. Nah, apabila
hendak mendapatkan harta yang berbarokah, maka bersedekahlah, berinfaklah. Karena harta yang kita sedekahkan itu sebagai hijab bagi kita nanti pada waktu yaumul kiamah dari api neraka. Nabi SAW menjelaskan kepada kita dengan hadis yang mungkin kita anggap remeh, tapi itu masya Allah, ittaqin nar wala bisyikit tamrin, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan separuh biji tamar. Nah, bersedekah kepada para janda, bersedekah kepada anak-anak yatim, bersedekah dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa dan seterusnya. Ini sebagai apa? Ini pencegah bala. Dengan bersedekah ini mencegah diri kita dari berbagai macam musibah. Man farraja al mu'min qurbatan min qurabi dunya farrajallah anhu qurbatan min qurabil akhirah. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan di antara kesusahan di dunia, maka Allah akan lepaskan dia dari kesusahan nanti di akhirat. Mencegah dari bala, apalagi bala di akhirat. Ini dengan apa? Dengan bersedekah. Ya, ini contoh wanita yang masya Allah salehah ya. Ini pada zaman Nabi SAW ya, ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Suatu saat datang ke rumah, kemudian dilihatnya istrinya ini, wajah suaminya dalam keadaan bersedih. Kemudian dibertanya, Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah, mali araka fi wajhika kalihan. Wahai Abu Abdullah, kenapa aku melihat di wajahmu ada kesedihan? Kemudian suaminya mengatakan, apa yang dikatakan? Qad kathura mali hadzal ladzi akrabani. Masya Allah, hartaku semakin banyak, ini yang menyebabkan aku bersedih. Coba kita ukur diri kita. Nah, kalau hartanya semakin banyak tambah sedih tambah senang. Coba kita nggak usah berbohong terhadap diri kita ya. Kalau hartanya banyak itu tambah sedih tambah senang. Senang. Ini sahabat ini mengatakan qad kathura mali hadzal ladzi akrabani. Ini hadis sahih Bukhari ini. Hartaku semakin banyak, ini yang membuat aku sedih. Coba nasihat sang istri solehah ini apa? Ma'alaik ya Abu Abdullah, anfikha. Tidak apa-apa wahai Abu Abdullah, sedekahkan, infakkan. Kemudian fa'anfaqtuhu hatta la yabqa minhu wala na'lun wahidun. Aku sedekahkan semua hingga tidak tersisa walau satu sandal pun. Sementara sahabat Abu Talha sahabat yang terkenal kaya raya. Kemudian rawi ini bertanya kepada bendaharanya, ya, berapa banyak atau hartanya Abu Abdullah, sahabat Talha Ibn Ubaidah ini? Hartanya sekitar 600.000 dirham. Ukurannya miliar. Kalau mau dihitung, siapa yang 600.000 dirham itu dibagi 12. Ya, 600.000 bagi 12, karena kita bisa menghitungnya 1 dinar ya. 1 dinar sama dengan 12 dirham. Ya, 600.000 bagi 12 ya sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Nah, berapa? 600.000 bagi 12. Setelah itu apa? Nah, kalikan 4,25 gram. Keluarnya berapa coba? Saya sendiri ngitung juga kesulitan ya, saking banyaknya ya. Itu enggak tersisa walaupun 1 na'al katanya. Ini harta yang solehah ya. Kemudian yang menjadikan hidup kita bahagia adalah apa? Husnul khuluq. Jika Allah SWT menghendaki kita hidup bahagia, maka Allah SWT akan membaikkan
akhlak kita. Salah satu di antara doa yang mungkin banyak di antara kita lupa adalah doa ketika bercermin. Doa bercermin ketika kita bercermin, kemudian apa doa itu? Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, baikkanlah akhlakku sebagaimana Engkau telah membaguskan apa? Fisikku. Ya, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisikku. Maka barang siapa yang Allah SWT berikan rezeki berupa apa? Akhlak yang thayyibah, akhlak yang mulia, maka dia hidup dalam keadaan berbahagia, meninggal pun dalam keadaan terpuji. Manusia ridho kepadanya dan manusia pun menyaksikan tentang kebaikannya, panjang umurnya. Allah berikan panjang umurnya, bukan panjang umur berarti apa bertambah umurnya 60 menjadi 90, enggak. Umurnya 60, meninggalnya pada umur 60, maka apa? Setelah dia meninggal, orang menyebutkan tentang kebaikan-kebaikannya. Wah, ini fulan dulu Masya Allah, sehingga orang tetap mengingat dia. Ya, coba antum bayangkan aja, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik dan seterusnya, itu selalu diingat, selalu disebutkan tentang kebaikannya. Orang-orang yang terkenal mungkin dari sisi jabatannya dan seterusnya, begitu selesai urusan mereka, selesai, orang tidak lagi menyebutkan namanya, lupa semua orang dengan ya. Ini ya adalah apa? Akhlak yang mulia. Apabila seorang manusia dia berkehendak untuk menjadi orang yang berbahagia, maka tolong jaga hatinya, tolong jaga lisannya, ya, tolong jaga lisannya, tolong jaga hatinya. Hatinya harus dibersihkan dari segala bentuk kebencian, dari segala bentuk permusuhan, dari hasad dan seterusnya. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabatnya di masjid. Kemudian datang seorang Ansor. Kemudian Nabi SAW berkata, intalaka alaikum rajulun min ahli jannah. Datang kepada kalian seorang laki-laki dari penghuni surga. Oh, para sahabat heran. Orang ini masih hidup, tapi Nabi SAW mengatakan bahwa orang ini adalah penghuni surga. Karena orang hidup tidak aman dari fitnah. Tidak akan aman dari fitnah. Siapa yang aman dari fitnah? Masih hidup. Berapa tahun lagi? Nggak tahu. Masih mengalami berbagai macam kejadian di dunia ini. Tapi Rasulullah sudah mengatakan, intalaka alaikum rajulun min ahli jannah. Besoknya hari kedua Rasulullah juga mengatakan hal yang sama. Besoknya hari ketiga Rasulullah juga mengatakan hal yang sama, intalaka alaikum rajulun min ahli jannah. Dan orangnya sama. Sampai sahabat Abdullah bin Amr bin As datang kepada orang ini dan mengatakan, saya ingin tinggal bersamamu. Pengen mengamati apa yang dilakukan orang ini. Apakah qiyamul lailnya, apakah puasa siang harinya, atau apa? Nah, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang ini adalah penghuni surga. Diamati sholat malamnya, puasanya, ibadah-ibadahnya sama dengan muslim yang lainnya, nggak ada bedanya sama sekali. Sampai kemudian Abdullah bin Amr putus asa, nggak ada bedanya dengan yang lainnya. Kok kemudian Nabi SAW kemudian sampai mengatakan dia penghuni surga? Maka dia pamit, udahlah saya nggak menemukan apa yang lebih ini, nggak ada bedanya dengan yang lainnya. Tapi sebelum dia pergi pamit kepada sahabatnya, ya fulan, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang dirimu seperti ini seperti itu. Tapi sebagaimana yang saya lihat dan engkau lihat, nggak ada bedanya dengan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian pergilah. Sebelum pergi dipanggil sama sahabat tadi, dan disebutkan dalam hadis itu, tidak disebutkan namanya ya, sahabat namanya siapa nggak disebutkan. Ya, untuk menjaga fitnah oleh rawinya.
Kemudian sahabat ini berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, amma innahu laysa indi kathirus siyam wala qiyam walakin la umsi wala usbih wa fi qalbi ghillun ala muslim. Aku bukan orang yang banyak puasa, juga banyak sholat malam, tetapi tidaklah aku pada waktu siang ataupun pada waktu malam dalam hatiku ghil, rasa hasad, rasa benci sedikit pun kepada seorang muslim pun. Tidak ada dalam hatiku rasa hasad, rasa benci kepada seorang muslim. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini yang kami tidak akan mampu melakukannya. Kalau banyak sholat, banyak puasa, semua orang mungkin bisa mencontohnya. Tetapi masalah amal qalbi ini yang sulit untuk kemudian mendapatkan dan meraihnya. Maka kita berusaha bermujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, berjihad untuk bisa mendapatkan dan membersihkan hati kita dari segala kebencian, dari segala permusuhan, dari segala hasad kepada sesama saudara kita. Begitu kita meletakkan badan kita untuk beristirahat, maka sama sekali tidak ada dalam hati kita permusuhan kepada si fulan, tidak ada kebencian kepada si fulan dan si alan, tidak ada hasad, oh masya Allah fulan mendapatkan harta lebih daripada saya, oh muncul hasadnya, oh si fulan mendapatkan ini itu dan seterusnya, muncul hasadnya. Tidak ada, bersih hatinya. Ini sebagaimana para sahabat mengatakan, ini yang kami tidak akan mampu melakukan, tapi dengan berjihad, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, di jalan Allah SWT dengan segala jalan yang ada, maka Allah SWT pasti akan memberikan petunjuk kepadanya, jalan tolongnya. Nah, ini yang mungkin bisa sampaikan pada kesempatan kali. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT, kalau ada salahnya maka itu dari saya dan syaitan, dan saya istighfar kepada Allah SWT, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, jazakallah khair kita ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Sa'ad yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu di pengajian Muslimah Jogja. Sungguh suatu nasihat tidak terasa ya, suatu nasihat yang sangat mulia, sangat baik ya, dan tidak terasa waktu sudah 1 jam lebih. Masih ada sedikit waktu, kita haturkan Ustaz sampai jam 11. Pertanyaan sudah cukup ya, sudah banyak sekali yang masuk, dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga mungkin penuh Ustaz. Ini ibu-ibu hadir dan remaja putri hadir, terlihat dari sandalnya Ustaz, penuh di belakang ya karena tidak terlihat, penuh alhamdulillah. Kita bacakan dulu Ustaz, mulai dari sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana mensikapi suami yang belum mendapat hidayah dan kadang melalaikan ibadah? Pertanyaan yang senada Ustaz, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang istri yang sedang mulai belajar mengaji atau ilmu agama, yang memiliki seorang suami yang melalaikan segala kewajiban ibadahnya dan tanggung jawab mendidik anak dan istri? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jadi salah satu bentuk rasa cinta kita kepada kebaikan dan orang-orang yang saleh adalah bagaimana mengajak saudara-saudara kita untuk bisa bersama-sama menjadi orang saleh dan kemudian berbuat amal yang saleh. Apalagi adalah orang yang terdekat dengan kita, yaitu suami kita atau istri kita. Jangan sampai kemudian kita alhamdulillah Allah SWT berikan hidayah untuk kemudian faham tentang agama, kemudian merasa nikmat dengan amal kita, kemudian membiarkan orang sekitar kita cuek saja dengan alasan sudah
setiap orang membawa tanggung jawabnya masing-masing di akhirat, akhirnya sesuai dengan kondisi sekitarnya. Tentu saja ini bukan suatu hal yang terpuji. Kalau kemudian ada orang yang alhamdulillah dengan dakwah kita, dengan usaha kita, akhirnya mau mengaji, akhirnya bersama-sama dengan kita menikmati lautan ilmu yang luar biasa ini, tentu ini adalah suatu hal yang utama. Apalagi itu adalah suami kita. Sikap seorang istri yang pertama harus tampak dari ilmu yang dia pelajari, amal yang dia kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlaknya diperbaiki, adabnya kepada suami. Saya banyak mendengar dari kalangan ibu-ibu, dari teman-teman yang lainnya, yang pertama ngaji siapa? Istrinya. Yang pertama ngaji siapa? Ibunya, kakak perempuannya, dan seterusnya. Akhirnya istri ini mengajak suaminya ngaji, akhirnya ibu ini mengajak anak-anaknya ngaji, akhirnya saudari muslimah ini mengajak saudaranya yang lainnya juga ngaji. Karena wanita berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki datang langsung apa yang kalau bid'ah, mungkar, maksiat dan seterusnya, asal tunjuk hidung saja. Kalau wanita dengan kelebutannya, dengan kondisi kodrat yang Allah SWT berikan kepadanya, maka bisa lebih berperan. Ya, oleh sebab itu ketika suaminya seperti itu, yang pertama perbaiki. Jadi buah dari ilmu dan amal tadi apa? Akhlak yang mulia, sopan santunnya, adabnya, dan juga apa? Pelayanannya kepada suami. Sekarang kan sudah tahu. Keriduan Allah terletak pada keriduan suami. Kewajiban seorang istri setelah menunaikan kewajiban kepada Allah SWT dan Rasulnya adalah menunaikan kewajiban suaminya. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shama shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli jannati min aibabin syi'ti. Apabila seorang wanita telah menunaikan salat 5 waktu, puasa pada waktu bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kehormatannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Laki-laki, masya Allah, harus kerja keras untuk mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan wanita ini. Harus berjihad, mempertaruhkan nyawanya, hartanya untuk bisa mendapatkan pintu surga. Ini wanita. Sholat 5 waktu, puasa, menjaga kehormatan, taat kepada suaminya. Surga mana saja boleh dia masuki. Masya Allah. Yang lainnya puasa ada pintunya, sedekah ada pintunya. Masing-masing wanita yang salehah pintu mana saja masuki. Dengan syarat taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, melayani suaminya, mencari ridha Allah SWT, kemudian setelah itu ridha suaminya. Kalau melihat suaminya marah, bukan malah, memang saya bukan manusia yang punya. Melihat suaminya marah, saya juga bisa marah juga. Bukan seperti itu. Ketika melihat suaminya marah atau dia melakukan kesalahan kepada suaminya, dipegang tangannya suaminya, Mas, dengan penuh syahdu dikatakan, Mas, aku tidak mengharapkan kecuali keridhaan. Setelah keridhaan Allah SWT, maafkan aku, saya tidak akan bisa tidur dengan nyenyak kecuali setelah engkau ridhoi diriku. Ini seorang istri berhias dengan perhiasan yang mubah untuk suaminya, bukan untuk orang di jalan. Masya Allah, kalau di rumah pakai baju seadanya, kadang bau sambal, kadang bau kencing, kadang bau bawang, kadang bau minyak. Tapi kalau di rumah seluruh minyak wangi yang ada di tubuh ditumpahkan kepada tubuhnya, perhiasannya, pakaiannya, Masya Allah, setiap orang melihat dan memandang kepadanya. Tapi dilihat di belakangnya ada setan berjalan bersamanya. Suaminya yang membelikan bajunya, suami yang membelikan sepatunya, suami yang membelikan ini dan seterusnya, yang menikmati orang lain. Apa tidak celaka kayak gitu? Maka suaminya yang paling berhak untuk mendapatkan ini semuanya.
Berlakulah manis, berlakulah yang lembut kepada suami dan seterusnya. Insya Allah hati mana, suami mana yang tidak kemudian akhirnya terenyuh melihat istrinya begitu luar biasa melayaninya dengan penuh ketulusan dan ikhlasan, senyumnya, akhlaknya, adabnya, santunnya, dan doanya di waktu-waktu yang mustajab, di akhir sholat antara adzan dan iqamah, ketika turun hujan, sebelum datang waktu fajar, pada waktu akhir hari Jumat, doa-doa yang mustajab, 1/10 akhir pada waktu setiap malam doa menghibah kepada Allah, ya Allah perbaiki suamiku ya Allah dan anak-anakku. Doa silah senjata yang paling mumpuni dimiliki oleh seorang mukmin adalah apa? Doa. Doa silahul mukmin. Doa adalah silah senjatanya bagi orang yang beriman. Maka berdoa. Ini insya Allah cukup. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di saat marah, capek, lelah, saya ingat surga balasannya. Suami saya suka mendikte, tapi saya tidak suka didikte atau diperintah dalam urutan pekerjaan yang harus saya lakukan. Padahal harus nurut pada suami. Apa yang harus saya lakukan? Sudah sering istighfar, tapi namanya saya manusia sensitif mungkin ini Ustaz. Jadi sering emosi, kadang keluar kata-kata yang tidak sepantasnya seperti membentak suami. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Ya, namanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Bahwa surga itu dikelilingi dengan apa? Sesuatu yang tidak senangi, ya. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan sesuatu yang disenangi. Dan surga itu adalah sesuatu yang berharga, nilainya tinggi sekali. Ala inna silatallah ghaliyah, ala inna silatallah ghaliyah. Ketahuilah bahwa sil'ah, barang yang Allah SWT berdagang adalah sesuatu yang mahal. Dan silatullah itu adalah jannah. Untuk meraihnya butuh perjuangan, butuh jihad. Maksudnya apa? Mengeluarkan segala kekuatan kita, segala usaha kita. Alhamdulillah kepada ibu yang bertanya tadi, masih tahu tentang letak kesalahannya di mana. Tinggal bagaimana kesalahannya itu diperbaiki. Selalu diingat-ingat bahwa keridhaan suami adalah setelah keridhaan Allah SWT. Setelah keridhaan Allah SWT, cari ridho Allah, cari ridho suami. Jangan sampai kemudian suami tidak ridho kepada kita. Kemudian kata Allah SWT menurunkan ketentuannya, kemudian kita wafat dalam keadaan suami tidak ridho kepada kita, wa iyyadan billah. Oleh sebab itu harus berjuang. Selalu diingat-ingat itu bahwa ketaatan kepada suami adalah perkara yang wajib. Setelah ketaatan kepada Allah SWT, bagaimana saya berusaha untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya, jangan sampai kemudian terlewatkan jihad. Kalau lupa diingat kembali, kalau lupa diingat kembali, kalau lupa diingat kembali, tidak kemudian letih untuk mengingatkan bahwa ini adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, ingat bahwa surga bagi seorang wanita luar biasa dengan syarat taat kepada suaminya. Surga dari pintu mana saja. Yang lainnya disiapkan bagi orang yang puasa, surganya khusus untuk ini. Bagi orang yang sedekah, surganya khusus ini. Orang yang jihad, surganya isi. Bagi wanita yang salehah, surganya dari pintu mana saja dia inginkan. Apa bukan suatu yang menunjukkan derajat wanita itu tinggi di sisi Islam, di sisi Allah SWT. Jangan sia-siakan itu.
Ya, terus diingat, terus dalam kepala kita bahwa taat kepada suami pada perkara. Jangan sampai membuat dia marah, jangan sampai dia membuat marah. Kalau kemudian sampai membuat marah, langsung minta maaf. Wal afina 'anil nas, langsung minta maaf. Jangan kemudian tunda-tunda, akhirnya bertumpuk-tumpuk, akhirnya tidak menyelesaikan masalah, bahkan setan masuk di antara keduanya, akhirnya terjadi perceraian dan yang semisalnya. Setan senang seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Oleh sebab itu apa? Maka perhatikan hati ini dijaga. Hati kenapa dikatakan dalam bahasa Arab al-qalbu? Kenapa dikatakan al-qalbu? Karena apa? Katsura yatakallab, banyak sekali berubahnya. Ini harus dijaga. Ya, hati dijaga, terus berusaha dan berdoa kepada Allah SWT untuk menjaga hati kita sehingga tetap berjalan lurus, konsisten di atas ketaatan kepada Allah. Diingat terus di kepalanya itu, taat kepada suami, jangan sampai kemudian bermaksiat kepadanya, jangan sampai kemudian membuat marah kepadanya. Kalau membuat marah maka cepat minta maaf. Jangan kemudian tunda lagi. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Semoga ibu yang bertanya sudah cukup puas dari jawaban Ustadz tadi. Kita bacakan kembali Ustadz, masih sebenarnya waktu sudah habis, kita ekstra ya 5 menit lagi. Masih ada pertanyaan-pertanyaan, sayang kalau kita tidak bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bolehkah seorang suami menemani istri keduanya? Wah ini saya ulangi ya Ustadz. Ustadz, bolehkah seorang suami menemani istri keduanya menghadiri walimahan saudara istrinya pada siang hari, di mana malamnya bukan jatah malam sang istri tersebut? Dan sampai manakah batasan seorang suami istri untuk saling bertemu di siang hari? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah ini karena Ustadz istrinya 2 ya, jadi kita langsung bertanya yang sudah. Silakan Ustadz, jawabannya Ustadz. Jadi hak istri atau istri-istri ya, karena ini saya tidak ngajak loh ya. Ini Pak Jendra aja yang suka ngajak, kalau saya nggak ngajak. Maksudnya kalau saya ngajak, kalau ada apa-apa saya nanti ketempuhan. Ya. Jadi masalah hak ya, masalah hak istri itu adalah pada waktu malam hari. Karena Nabi SAW siang harinya di mana saja beliau. Biasanya beliau berkeliling setelah mendekati malam, beliau berkeliling ke 9 istrinya, kemudian berhenti pada istri yang mendapatkan giliran pada waktu malam hari. Dikunjungi semuanya istrinya. Ya, baru berhenti kepada istri yang pada malam hari itu adalah menjadi hadiah. Adapun siang hari di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan hajat beliau. Dan bagi ibu-ibu ya, dan juga mungkin ada bapak-bapak yang menikah lebih dari 2, jadi semuanya bisa diatur ya ikhwah ya dan ibu. Itu dengan kelapangan hati, dengan keterbukaan. Ya, seperti Nabi SAW. Ya, kita lihat pada waktu beliau akhir hayat beliau meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sementara itu bukan waktu beliau. Tapi apa? Istri-istrinya, karena semuanya istrinya tahu bahwa yang paling dicintai. Masalah hati itu bukan kuasaan kita ya. Hati adalah Allah SWT yang menggerakkan. Semua istri Nabi SAW faham bahwa wanita, istri-istri beliau yang paling dicintai adalah Aisyah. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Ahaban nisa ilayya Aisyah. Kemudian dari laki-laki siapa? Abuha. Dari kalangan laki-laki siapa? Bapaknya, yaitu apa? Abu Bakar Siddiq. Faham? Sehingga pada waktu beliau meninggal dan sebelum meninggal beliau sakit di rumah siapa? Aisyah. Pada waktu siang hari di mana saja beliau. Tidak menjadi masalah kalau kemudian istri maunya bukan jatahnya istri yang kedua pada waktu hari tersebut, dia di istri yang pertama. Atau pada saat itu istri itu jatahnya istri yang pertama siang harinya, tapi kok ada hajat di istri yang kedua, nggak ada apa-apa masalah ke sana. Kelapangan hati untuk berbagi. Ya. Karena apa? Ketika seorang wanita sudah siap untuk dipoligami, maknanya
dia juga harus siap segala-galanya. Ini adalah jalan dia, salah satu jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah keridhaan suami, untuk mendapatkan keridhaan suami. Kalau memang dari sisi kemampuan finansialnya, fisiknya dan seterusnya, suaminya kemudian tidak melangkah untuk kemudian nikah kedua dan seterusnya, maka ini bukan menjadi hak seorang wanita untuk menghalanginya. Nah, karena kalau kemudian kita lihat sekarang ini, masya Allah, berapa banyak janda. Kalau mau di Suriah ya di Suriah itu, masya Allah, saya kalau di sana juanda itu tidak mau yang seperti apa yang kemarin baru nikah, kemudian suaminya meninggal, ada yang sudah akad, belum pernah ketemu sama suaminya terbunuh, ada yang punya anak 6, ada yang punya anak 4, anaknya 3 dan seterusnya. Banyak sekali janda-janda seperti ini. Siapa yang akan mengurusi mereka? Karena apa? Risiko laki-laki lebih besar dibandingkan risiko perempuan, masalah kematian. Karena apa? Laki-laki banyak di luar. Siapa yang akan membantu mereka? Siapa yang akan menolong mereka? Ya kalau mau menolong ya anak yatimnya saja juga nggak apa-apa, Ustaz. Iya, tapi kalau kemudian hanya menolong anak yatim punya keterbatasan. Ada batasan-batasan yang tidak bisa dilewati. Sehingga Nabi SAW mengatakan orang yang bantu janda dan anak yatim kal mujahid fisabilillah, sebagaimana orang berjihad di jalan Allah. Karena kedudukannya yang tinggi tadi itu. Ya, oleh sebab itu dibutuhkan kelapangan bagi seorang wanita ketika harus menerima takdir bahwa dia menjadi istri yang pertama atau kemudian menjadi istri yang kedua. Karena ini semuanya pahala. Ini semua adalah ibadah. Bukan main-main. Kalau berbicara masalah hati, siapa sih wanita yang tidak cemburu? Tidak ada. Istri Nabi SAW juga istri yang cemburu. Karena cemburu itu menunjukkan cintanya. Kalau nggak cemburu malah kita curigai nih. Seorang wanita kok tidak cemburu pada suaminya, ini juga kita curigai. Tapi kalau kecemburunya itu berlebihan, itu juga tidak tepat. Kecemburuan ada batasnya. Segala sesuatu kalau melebihi batas akan tidak nikmat. Kalau kurang pun juga akan tidak nikmat. Kalau makan nggak ada garamnya juga tidak enak. Kalau kelebihan garam juga kasinan kan juga nggak enak juga. Oleh sebab itu mohon bagi yang bertanya tadi bahwasanya hak mabit itu pada waktu malam hari. Adapun siang hari sang suami boleh ke sana ke mari sesuai dengan hajatnya. Maka di sini diperlukan apa? Kelapangan dada dari pihak istri pertama ataupun istri kedua dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair, terima kasih banyak Ustaz atas nasihat yang diberikan. Mudah-mudahan ibu yang bertanya sudah cukup puas ya. Nanti bab ini kita minta ya, bab ini khususon ya Ustaz Abu Sa'ad. Dan tadi satu yang saya terakhir tentang masalah biru walidain, kita minta lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Ustadz Abu Sa'ad masih bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Waktu kita habis, pertanyaan masih banyak, mohon maaf kita tidak bisa meneruskan pertanyaan. Ustadz minta sedikit statement kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentang tema yang kita angkat, yakni menjadi wanita yang bahagia. Tafadhol Ustaz. Ini salah satu di antara kata-kata dalam bahasa Arab yang sangat bermakna dan itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kata-kata tersebut berbunyi as'adun nas, orang yang paling berbahagia. As'adan nasa, ini dalam kaidah bahasa Arab ya. As'adun nas, ini yang pertama adalah ism tafdil. Siapakah orang yang paling berbahagia? Maka as'adan nasa, as'ada ini apa? Fi'il madhi ya, adalah orang yang suka membahagiakan manusia. Sehingga ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayy amal afdal, dalam riwayat ay amal ahabba ilallah, amal apa yang paling afdal? Maka Nabi SAW menjawab, antudkhila as-surur fi qalbil mu'min, engkau membahagiakan hati seorang mukmin, itulah amal yang paling afdal, amal yang paling
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita usahakan. Nah, dengan kerja keras, dengan kesungguhan, bagaimana kita bisa membahagiakan saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tentu dengan sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini cukup, dan jazakumullah khair al husni istima'ikum wa ihtimamikum.